Shalom, selamat pagi. Ayo Pak Titus, dimulai Pak. Pak Titus. Pak, ya, ya bisa dimulai Pak. Ya, salam orang-orang yang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kami, itu semuanya. Ya, sebelum kita pujian dan penyembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Engkau telah menyertai dalam pertiduran kami, peristirahatan kami sepanjang malam hingga pagi. Sehingga pada pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ini karena kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa. Semua kami kembalikan, segala pujian, hormat, kejayaan hanya bagimu. Engkau memberkati seberapa kami yang sudah join pada pagi ini. Adalah pengurapan-Mu, hikmat-Mu turun atas kami semua. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada pagi ini. Kiranya Tuhan akan menjamah sehingga boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami menyerahkan setiap pujian dan penyembahan kami, kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mau memulai doa pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari, Vivi. Bu Ya, Vivinya belum ada. Shalom, selamat pagi. Ya, Bapak pagi. Ibu. Ya, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada
karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau bekerja Tuhan, tak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biar Tuhan Engkau tahu saat pagi hari ini apa yang kami bawa, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan menolong, Engkau sendiri yang akan menuntun Tuhan. Berkati kalau sebentar kami akan menikmati firman-Mu, biar Engkau yang berkata-kata buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Bu Vivi buat pujian dan penyembahannya, sungguh luar biasa. Ya, ini boleh menyenangkan hati Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Vivi silakan Pak Erik. Halo Pak Erik. Ya, Pak Titus, makasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, selamat Pagi. Ya, saya juga mau mengucapkan selamat Hari Valentine ya. Mungkin
Hari ini Bapak Ibu mau merayakan bersama keluarga hari kasih sayang ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu di dalam kitab Mazmur 109 ya. Kalau saya perhatikan Mazmur 109 ini kok beda ya dengan pasal-pasal yang sebelumnya ya. Kan awalnya dari kitab Mazmur 107 ya sampai 150 itu satu perikop yang sama ya. Itu sudah di-sharingkan sama Bu Venda kemarin ya. Nah, pada 107 sampai 108 itu temanya itu tentang syukur kepada Tuhan ya. Karena sudah ditebus ya. Nah, tapi bedanya di 109 ini langsung temanya berbeda sekali, berbalik arah itu ya. Jadi ini tentang bagaimana Daud berdoa untuk orang yang dia difitnah ya maksudnya. Nah, oke kita belajar sama-sama ya. Apa reaksi Daud ketika ia difitnah sama musuh-musuhnya ya. Mungkin Pak Rona bisa tolong ditampilkan dari ayat pertama sampai ayat kelima dulu ya. Halo, Pak Ronald. Pak Ronald apa Pak Eko ini yang megang screen-nya? Mazmur 109 ayat pertama sampai 5. Saya bacakan langsung aja ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Ya, kita stop di sini dulu, nanti kita lanjut lagi ya, karena di situ ada sela ya. Sela itu ada spasinya ya. Nah, dari ayat yang pertama sampai ke 5, kalau kita perhatikan, di sini pemazmur yaitu Daud itu difitnah oleh musuh-musuhnya ya. Tapi kita lihat Daud ini tidak mengambil tindakan sendiri untuk membalas sakit hatinya ya ketika ia difitnah ya. Tapi ia memohon kepada Tuhan ya di dalam doanya agar segera menolongnya. Karena mungkin Tuhan ini sudah lama berdiam diri ya, tidak segera menolongnya ya. Itu ada di ayat pertama, ayat 21 sampai 26. Jadi Daud ini bersuruh sampai 3 kali ya. Karena doanya nggak pernah dijawab, jadi dia bersuruh sampai 3 kali ya. Nah, Daud ini merasa sudah tidak tahan lagi ya dengan kondisi yang dibuat oleh musuh-musuhnya ya. Dia tidak habis pikir ya anggapannya ya. Mengapa kok dia ini berbuat baik kepada orang? Biasanya kan apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Tapi ini yang diterimanya itu berbeda sekali. Ia sudah mendoakan mereka, berbuat kebaikan kepada mereka, tapi malah mereka ini memfitnahnya ya, berbuat jahat kepadanya ya. Yang diterimanya itu malah kejahatannya ya. Jadi berbeda dengan apa yang ia tabur ya. Jadi dia sudah tidak tahan lagi, makanya Daud ini berdoa
berseru pada Tuhan untuk segera menolongnya ya. Kita lanjut lagi di ayat 6 sampai ke 20 ya. Ayat 6 sampai ke 20 ini adalah isi-isi dari doa Daud ya terhadap musuh-musuhnya ya. Ayat 6 sampai 20 demikian bunyinya, angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Ini dia itu musuhnya ya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara, tidak keruan dan mengemis, dan dibalas dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang, maaf ya, terlalu kecil. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sesara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Ya, demikian ya bunyinya ya. Amin ya, sampai di sini kita akan membahas ya. Dari ayat 6 sampai 20 di situ kalau kita lihat doa-doa Daud ini kalau sampai dikabulkan oleh Tuhan itu anggapannya seperti sebuah kutuk untuk musuh-musuhnya ya. Jadi Daud ini bukan mendoakan supaya musuhnya diampuni atau musuhnya bertobat, berbalik atau gimana ya, tetapi malah mendoakan kecelakaan untuk musuh-musuhnya. Jadi bahkan sampai keturunannya ya, supaya semua perbuatan mereka ini dibalas oleh Tuhan ya. Walaupun memang Daud tidak membalas dengan dirinya sendiri ya, tapi ia seakan-akan berharap supaya Tuhan ini membalas segala perbuatan mereka yang sudah berbuat jahat kepadanya ya. Nah, hal ini menjadi suatu kontroversi sekali ya. Apalagi kita hari ini sudah merayakan Hari Kasih Sayang ya. Nah, apakah sebenarnya doa Daud ini merupakan suatu dosa ya, atau mungkin bukan kehendak Tuhan atau gimana ya? Nah, tetapi ada yang bisa jadi Daud ini mungkin bukan suatu dosa. Nah, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak ya. Nah, mungkin oh iya dosa.
karena mungkin kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu juga mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu ya. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan tidak. Loh ya bukan dosa kan tuh Daud tidak membalas dengan kekuatannya sendiri, tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, mungkin nanti setelah renungan ini kita mungkin bisa berdiskusi ya. Apakah sebenarnya perbuatan Daud ini doa Daud kepada Tuhan ini adalah suatu hal yang dosa di hadapan Tuhan ya. Saya rasa mungkin Bapak Ibu ada pendapat-pendapat sendiri dan mungkin ada alasannya sendiri ya. Dan kita nanti juga akan diskusi mungkin setelah doa bagi bangsa negara ya, apakah sebenarnya untuk bisa mengampuni orang yang memfitnah kita itu adalah suatu hal yang mudah atau sukar ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada kesaksian bagaimana mungkin sudah pernah difitnah oleh orang lain ya, tapi bisa mengasihi atau mengampuni ya. Nah, dan tidak mengingat kesalahan mereka ya. Nah, di hari Valentine ini mari kita sama-sama renungkan bagaimana kita bisa mengungkapkan kasih walaupun kita mungkin disakiti, difitnah, dicaci maki dan lain-lain ya oleh orang-orang yang mungkin sudah kita mungkin berbuat baik kepada mereka ya, tapi respon mereka kok berbeda, tidak seperti yang kita harapkan ya. Nah, itu mungkin nanti kita akan diskusi. Renungan pada pagi hari saya sampai di sini saja. Saya serahkan kembali kepada host. Makasih. Ya, terima kasih Pak Erik. Renungan pada pagi ini, supaya ini bukan membuat kita menjadi bingung ya, karena ada dua kontradiksi antara ada kontra dan pro, antara membalas sesuatu hal yang baik ataupun tidak baik, sehingga dalam ayat-ayat yang dibaca Pak Erik sampai 20 tadi itu kan berlawanan dengan firman Tuhan ya. Apabila dalam perjanjian baru itu dikatakan kalahkanlah segala kejahatan itu dengan kebaikan. Tapi di ayat-ayat yang dibacakan Pak Erik tadi berlawanan dengan apa yang disuruh Tuhan Yesus, sehingga Pak Erik tadi juga bingung, ini gimana ini? Ya apa ini? Dalam ayat 22 itu dikatakan begini, ayat 22. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Inilah yang si Daud ini sebagai manusia biasa, dirasani, diomeli tonggo kanan kiri ini, dalam hatinya ya risih, geding, pegel gitu loh ya. Terus doanya tadi juga supaya umurnya tidak diperpanjang. Orang Jawa ngomong muga-muga ndang bongko gitu ya. Itu doanya. Itu ya kelihatannya ya membuat kita juga bingung. Tetapi dalam ayat-ayat yang selanjutnya itu, dalam ayat yang ke-29 sampai 30 itu berbunyi demikian. Ayat 29 sampai 30, biarlah orang-orang pendakwa aku berpakaian ludah dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Kalau Pak Erik kemarin mengumumkan supaya kita pakai baju pink atau merah karena hari Valentine. Tapi orang-orang pendakwa ini pakai pakaian yang noda, yaitu berselimutkan bagai jubahnya. Jadi ada pakaiannya sendiri-sendiri, ada ciri khasnya sendiri, ada perbedaannya. Tetapi suatu hal yang kita acungi dari Daud ini dalam ayat yang 20 berkata, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Nah, ini yang Tuhan mau. Di saat kita mengalami caci maki, di saat kita mengalami dirasani tonggo kanan kiri kita tidak usah membalas seperti Daud, supaya saudara yang mencaci kita ndang bongko, ndang mate, enggak saudara ya. Tetapi biarlah pujian dan Mazmur itu selalu keluar dari mulut kita. Ayat 30 itu dengan jelas dikatakan, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku.
dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Nah ini, pujian dan penyembahan kita ini akan menjadi pengaruh bagi orang yang mendengarkannya, bagi orang yang mengejek kita, bagi orang yang menggosipkan kita. Karena pujian dan penyembahan inilah yang akan didengar juga oleh orang-orang yang telah membicarakan kita. Sehingga melalui pujian dan penyembahan ucapan syukur, orang itu akan gumun. Loh, ya apa sih Pak Erik, kita rasain nih kok tambah memuji Tuhan, tambah bersyukur. Jadi bingung orang yang melihatnya. Orang ini ternyata tidak mempan ya saya gojloki. Orang ini tidak mempan ya saya rasani. Saya kucilkan, saya intimidasi. Nah, inilah yang harus kita dapat pelajaran pada pagi ini supaya kita tetap selalu bersyukur dan memuji-muji nama Tuhan. Ayat 30 ini saya alami, saudara. Di saat saya jualan di pasar itu ya, keadaannya sepi, bukan saya diejek-ejek ya, tapi keadaannya sepi. Tapi saya itu dulu punya gitar krung itu lah. Gitar kecil tak bawa ke pasar sore, juga ke pasar pagi, karena saya jualan konveksi itu pagi dan sore. Dan saya waktu sepi-sepi itu saya ambil gitar itu memuji-muji Tuhan. Itu lagu masih baru-barunya ya. Sakjeke aku nderek Gusti. Itu saya nyanyikan di tengah-tengah pasar, saudara. Dan teman-teman itu lama-kelamaan kok juga hafal lagu-lagu itu. Jadi mereka juga ikut bergabung sambil joget-joget gitu melalui pujian itu. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Dengan puji-pujian itu orang-orang yang di sekitar saya, wah saya ngajem mek Pak Titus tok iki. Kancane padha nunggu pembeli, gak ono pembeli tapi kok sukacita. Nah, inilah jadi rahasia bagi kita. Kita harus tetap mengucap syukur. Puji-pujian bisa memenangkan jiwa. Dan saya sudah pernah saksikan ya, melalui pujian saya bisa menggait 11 orang untuk percaya kepada Tuhan. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Karena itu saat kita dicaci maki, jangan seperti si Daud lagi. Tadi ya, karena apa ya? Sakit hati dalam ayat tadi dikatakan ya. Ya hatinya yang nelongso kok dikuyok-kuyok gitu loh. Tetapi itulah yang dimau oleh Tuhan supaya kita tetap mau memuji Tuhan dalam setiap waktu. Luar biasa Pak Erik, renungan pagi ini. Sebelum kita sharing seperti apa yang dikatakan Pak Erik tadi, kita akan berdoa terlebih dahulu ya untuk bangsa dan negara. Saya minta Cik Yeni berdoa untuk bangsa dan negara. Halo Cik Yeni. Cik Yeni Wong tadi mana kok hilang? Ya, halo. Ya, yuk silakan doa bangsa negara ya. Oh, aku ya. Ya, kita semua ingin mendengar suara Cik Yeni. Tuhan juga lebih ingin dengar. Ya, silakan. Ya wis. Ya Tuhan, ya Bapa kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, telah kumpulkan kami kembali di saat teduh ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk berdoa untuk negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa-doa kami ini semua ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah negara Indonesia ini kembali damai sejahtera Tuhan. Jauhkan dari segala musibah, jauhkan dari segala bencana ya Tuhan. Yang baru-baru hujan terus ya Tuhan. Supaya jangan sampai ada bencana Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan yang memberi kesuburan untuk Indonesia ini, tapi bukan untuk bencana ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan segala ke tangan-Mu ya Tuhan, juga pemimpin-pemimpin kami semua, Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Prabowo dan wakil dan semua jajaran pemerintahan ya Tuhan.
kiranya Tuhan juga memberi hati yang bertanggung jawab untuk memimpin Indonesia ini supaya lebih maju Tuhan. Yang baru ini juga pajak dan segalanya Tuhan, juga Tuhan beri supaya semua bisa lebih baik ya Tuhan, buat usaha-usaha Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan segala ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang lebih, biar kehendak-Mu yang jadi buat Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, juga buat dokter dan segalanya, perawat juga Tuhan, Engkau juga beri mereka juga kondisi yang sehat Tuhan, supaya mereka juga bisa bekerja dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami serahkan kepadamu ya Tuhan, yang baru-baru ini isu-isu virus yang mematikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga buat Indonesia ini tetap semua damai sejahtera ya Tuhan, dan sehat ya Tuhan. Engkau berkati Indonesia ini, Engkau buat Indonesia ini makmur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Halo, Pak Mati. Sudah selesai, sudah amin. Oh ya, terima kasih. Ya, ini Tuhan berkati, luar biasa. Kita bersyukur saat ini. Tapi Ya, suaranya keluar enggak? lagi jelas. Ya, Oke, saya serahkan kepada Pak makasih. Ronald. Tuh, Pak Ronald. Ya, Pak Titus. Kita doa kelas dulu atau Oh, langsung? kita masuk saling mendoakan, tak monggo. Nih, tak masukkan ya, Pak. Saling Pak mau Ya, mendoakan. sharing tak, Pak Ronald? Hah? Mau lanjut sharing atau gimana? Ini ditanya Pak Titus dulu secara umum dulu. Kita mau saling mendoakan atau sharing? biasanya kalau sharing seperti ini kan hari Sabtu. Ya, berarti masuk saling mendoakan aja ya. Ya, Ya, kita oke. mendoakan aja. Oke, Ya, ya. ya. Silakan. Pak Eri. Ini nilai berapa? 97 kembar 6. Harus belajar lebih gila. Salahnya deh. Taruh di mana? Halo Pak Eri.
Pagi. Pagi semuanya. Pagi Pak Leo. Semangat pagi. Pagi Bu Ipon, Pak Ronald, Pak Erik. Pak Erik baju merah kelihatan Iya. Pak Erik biasa. mau merayakan sama Bu Merda hari ini Pak. Luar biasa Pak Erik. Gimana merayakan, bro? Orangnya nggak Selalu ada. Pak Erik. Kasih mesra selalu bergelayut di hati Pak Erik. Yeay. Amin. Mana Pak Eko senyumnya Pak Eko? Dulu Pak Eko kok baju hitam ya, kok bertolak belakang nih Pak Erik ya. Kademen dah itu. Kok hitam Pak, ijo iku. Ijo, Pak Eko lagi jadi pemberani hari ini Pak. Oh, Hari hari ronda apa ini piye harusnya pakai baju merah ya. Ya. Iya, Ci. Hari ini Oh, Valentine. kemarin nggak dengar kemarin, nggak ada. Foto-foto bersama di hari Valentine. Jangan ada yang baju hitam. Pak Eri Ini yang paling kita pakai rapi, baju, nggak merah, harus ganti baju dulu. Ini Pak Heri lagi di rumah sakit ini, benar ya Pak Heri? Halo Pak Heri? Betul, Pak. Betul. Ya, Oh, betul. gimana Pak Heri kabar Papa Pak? Ya, ini sudah mulai kemarin di ICU dan sekarang sudah pindah di kamar Oh, puji Tuhan Pak. perawatan. Ya. Bu Ipon gak ketok wajah iki. Pak Ronald. Memang dikaburkan, diblurkan biar nggak kelihatan. Tuh. Sakit gigi itu badannya sakit gigi. Iya, Fotonya juga nggak tahu, di tempat saya ini miring Pak, bukan seperti kita ini. miring. Miring. Asal orangnya nggak miring aja, Han. Oh. Ini baru presisi. Sudah kelihatan kempas ini Bu Ipon pipinya. Ya itu Bu Ipon kembaran karo Pak Erik ya. Bu Ivon cuman matanya yang kelihatan. Bu Ipon tuh persiapan mau casting. Bu Yani kok diam-diam nih buatin Pak Eko kopi atau ngapain nih? Sudah teh, Pak. Oh, sudah teh. Udah dari tadi tak Bu Yani. Pak Eko kelihatannya habis ronda malam. Pinten. 140 per 8. Halo Cik Yeni, Halo, Pak Eko, pagi. tunggu bulan Juni Cik Yeni. Oh Pesan iya, gorengnya. bulan Juni loh, Ci. Halo Pak Kimin, pagi. Pagi Cik Yeni, sampai Pagi. ketemu Iya, di Lombok. ini banyak males ini harus diselentik ini. Tukang nyelentik Pak Erik ya. Jangan. Halo Pak Erik, Ya, pagi Bu Yeni. tambah ganteng. Oh, iya. Oh, Pak Erik. Hari Valentine Pak Erik. Gak cukup helmnya itu. Jam itu. Ayo, yel. Ayo, yel Pak Titus. Ayo. Tutup ya. Semua buka ya. Cuman situ tok setunggal tok. Keluarga saat teduh. Be strong the Lord. Be strong the Lord. Keep on praying. Semangat. Ini hari Valentine harus semangat ya. Diulangi satu kali lagi. Bu Ipon belum di-unmute itu. Nah, Iya. itu. Iya Pak, iya Pak. Ulang lagi. Bu Ipon masih sibuk nganu ini. Bukan berkah. Ayo, siap aku. Keluarga saat teduh. Be strong the Lord. Be strong in the Lord. Be strong the Lord. Keep on praying. Ya, di Tuhan. Terima kasih. Bu Ivon. Kiri. Doa kita ini.
Ayo Bu Ivon berdoa. Doa apa, Pak? Untuk penutup juga Pak Yusuf pergi kemana tadi? Mau pergi Pak Yusuf katanya. Doain. Happy holiday, Bu Ivon. Happy holiday. Jangan aku sih, tak besok aja. Kok doa besok, Bu? Aku lupa. Ini Bu Ivonnya Pak Titus. Pak Eko. Pak Eko. Iya Bu Pak Ivon, Eko, Oh benar iya, itu Pak Eko. Yuk, ayo. Bapak dan surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi indah ini, Kau telah melengkapi anak-anakmu ini dengan kebenaran firman-Mu dan juga Holy Spirit Tuhan, buat kebersamaan kami untuk saling menopang lewat doa-doa yang kami panjatkan padamu ya Bapa. Tiba saja Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami, berkarya dalam pekerjaan, dalam keluarga. Sungguh kami perlu campur tangan-Mu Tuhan. Kau mampukan anak-anak-Mu ini, Kau jadikan anak-Mu ini lebih berperan dan berdampak Tuhan dimanapun kami berada. Pertemukan kami kembali besok Tuhan dengan tubuh yang sehat, tak kurangan apapun. Kau juga urapi Tuhan untuk perencanaan kami ke depan Tuhan di dalam Happy Holiday. Sungguh kami perlu campur tangan-Mu Tuhan Yesus untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam Happy Holiday. Kau juga berikan kami kesehatan Tuhan, biarlah pada waktunya Tuhan kami bisa hadir, kami bisa merasakan bahwa kedamaian sukacita-Mu ada ya Tuhan Yesus di dalam event tersebut, dan kami benar-benar bisa membawa pulang dengan penuh kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi juga untuk Papa dan Pak Engki yang saat ini berbaring sakit Tuhan, kami percaya Kau jamah setiap obat-obat yang dikonsumsinya Tuhan, dan juga Kau urapi jamah setiap penanganan medisnya Tuhan, biarlah bisa lekas pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Amin. Semua. Berkati semuanya. Mari. Ya, Besok diskusi. Ana. Ya. Ya, Tuhan Yesus berkati Jenny. Ya, Karena makasih. Ya, mari.